Aku tidak butuh nasihatmu, Lembu Sura. Yang aku butuhkan dukunganmu. Diceritakan bahwa ada kerajaan di Goa Kiskenda, tempat Mahesa Sura dan Lembu Sura tinggal di kerajaan tersebut. Pada saat itu, ada perkara yang dihadapi oleh sang siluman sapi tersebut, karena sang rajani yang bernama Lembu Sura menggandrungi akan seorang bidadari yang sangat cantik yang bernama Dewi Taraf, sementara ia berdiam di kahyangan, dan sang raja sapi itu berada di Goa Kiskenda. Ia pun inginkan kesetaraan, hingga sang Lembu Sura pun nekat untuk melamar sang bidadari yang cantik tersebut, dan Mahesa Sura pada awalnya menasihati akan kakaknya tersebut bahwa tidak mungkin ia melamar seorang bidadari surga apalagi itu adalah seorang Hapsari, bagaikan langit dan bumi, tidak bisa bersatu untuk selamanya. Sang Lembu Sura pun tidaklah mau mendengar akan nasihat tersebut hingga ia mengumumkan kepada rakyatnya bahwasanya ia akan pergi ke kahyangan untuk melamar Dewi Taraf. Hingga mereka pun rakyatnya itu akan mengadakan pesta besar-besaran untuk sang raja mereka tersebut. Dan itu menjadi gelap. Aku melamar bidadari karena ingin memiliki derajat yang sama. Kita setara dengan para dewa-dewa. Bangunlah segenap rakyatku. Hari ini, aku, sesembahanmu, mau melamar bidadari penghuni kahyangan yang bernama Dewi Tara. Persiapkan keramaian untuk perkawinanku selama 7 hari 7 malam. Hamba akan kerjakan junjungan kami, pujaan kami. Di ujung lidah Gusti nyawa kami berdiri, dan di ujung lidah Gusti nyawa kami tersungkur. Kami akan mempersembahkan semua hasil kesuburan tanah negeri Kiskenda untuk kemeriahan perkawinan Gusti. Jatasura. Iya, Kakang. Pimpin seluruh rakyat untuk berbenah mempersiapkan penyambutan kepada bidadariku yang jelita. Baik, Kakang. Ketika di kahyangan, para penjaga dari dewa tersebut langsung dihajar oleh Lembu Sura dan Mahesa Sura karena ia ingin menerobos akan pintu masuk kahyangan. Sedangkan di dalam istana kahyangan, sang dewa berbicara tentang Lembu Sura dan memerintahkan untuk membuka pintu kahyangan tersebut. Karena sang dewa mengetahui akan kejadian selanjutnya, ia membiarkan akan Lembu Sura dan Mahesa Sura untuk memperlihatkan akan Hapsari yang tercantik di antara para bidadari surga lainnya. Namun, sang bidadari masih dalam keadaan mahatiraga. Oleh karenanya sang Dewi Taraf tidak bisa untuk melayani Lembu Sura layaknya suami istri. Sang Lembu Sura pun mengerti akan keadaan Dewi Taraf tersebut. Jikalau sang dewa berdusta ia akan kembali, dan akan memporak-porandakan akan istana langit tersebut. Sang dewa Batara Narada masih belum mengerti kenapa Batara Guru membiarkan akan Lembu Sura dan Mahesa Sura untuk membiarkan ia masuk. Namun sang dewa mengatakan dan menekankan aku lebih tahu apa yang terjadi selanjutnya, ujar sang dewa Batara Guru. Guru! Mundur. Ayo, mereka telah menyerah Lembu Sura. Jangan ini jebakan, Kakang. Tidak ada artinya jebakan apapun untuk kita. Ayo, dewa-dewa itu sudah ketakutan melihat kesaktian kita. Itulah kenapa mereka membuka pintu gerbangnya. Mendekatlah Mahesa Sura. Bukankah kau menghendaki kesetaraan?
Kenapa kalian merusak gerbang istanaku? Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu. Siapapun terlarang memasuki gerbang itu sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Hapsari yang bernama Tara. Wah. Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawaban atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam Mayapada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang, Maesasura. Tara Hapsariku, kamu telah mendengar ada seorang siluman ingin melamarmu? Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang hamati raga, Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapa berata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya, Maesasura? Tara sedang melakukan hamati raga. Tapa berata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapa beratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan menghancur leburkan kahyangan kalau kalian berbohong. Hah? Kelemahan Kemudian sang dewa pergi menemui Subali dan Sugriwa di istana kesabaran jiwa, karena dalam jantra nasib ia ditakdirkan untuk menumpas keangkara murkaan, dan tugas pertama sang anak-anak Resi Gautama Subali dan Sugriwa pun dimulai, yakni menumpas Mahesa Sura dan Lembu Sura, karena mereka berani untuk memasuki istana dewa, dan ingin melamar dewi yang bernama Taraf. Sang Subali dan Sugriwa pun langsung pergi, dan mereka lupa untuk menanyakan di mana letak Goa Kiskenda itu. Namun, Subali tidak kekurangan akal, ia pun menanyakan hal itu kepada siluman terdekat, namun pada awalnya tidak memberitahukan akan di mana letak Goa Kiskenda tersebut, dan akhirnya mereka pun memberitahukan akan goa tersebut karena diancam oleh Subali. Saat kemuliaan itu sudah datang, cucuku. Kamu harus menjalankan tugas kedewataan, menghancurkan kejumawaan, kesombongan yang sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit kayangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Maesasura dan Lembu Sura akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah, cucuku.
Kakang, kita lupa menanyakan di mana letak Gua Kiskenda itu. Begitu sampainya di sana Sang Subali dan Sugriwa langsung mengultimatum mereka bangsa Goa Kiskenda, agar mereka menghentikan akan pekerjaan mereka, dan mengancam siluman sapi tersebut. Namun sang pemimpin mereka Lembu Sura dan Mahesa Sura tidak ada di situ. Adu bacot pun terjadi dan pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindarkan, sehingga Sang Subali dan Sugriwa pun mengeluarkan akan ilmu yang bisa meledakkan akan mereka hingga pada akhirnya, pasukan dari Lembu Sura dan Mahesa Sura tewas tidak tersisa, karena mereka pun dengan mudahnya dikalahkan oleh Subali dan Sugriwa. Sugriwa mengatakan bahwa pasti Lembu Sura dan Mahesa Sura ada di dalam goa akan tetapi Sang Lembu Sura pasti mempunyai akan kekuatan yang setara dengan dewa, karena telah berani memasuki wilayah Sang Dewa. Subali pun menyadari hal itu, ia akan menghadapi dua orang yang berbahaya tersebut hingga Subali berpesan apabila keluar darah merah ia menang akan tetapi, apabila ia keluar darah putih maka ia akan meninggalkan alam maya pada. Sugriwa pun langsung menuruti perintah akan kakaknya tersebut. Hei, turun! Beraninya kau menginjak-injak negeriku. Mana Rajamu Mahisasura dan Lembu Sora? Kurang ajar, lancang kau. Ya! Rajamu yang telah lancang berani melamar calon istriku di kayangan dewa. Kalian semua, bunuh kedua monyet itu. Ya! Yakin Mahisasura dan Lembu Sora masih berada di dalam gua. Kita harus hati-hati, Kakang. Kalau mereka mampu mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki para manusia. Benar, Sugriwa. Saya tidak mau putra Resi Gotama akan tewas dua-duanya. Maksud Kakang? Cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar, supaya Mahisasura dan Lembu Sora juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Iya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Romo Begawan. Mahesasura! Lembu Sora, ayo sini lawan aku. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari surga. Mau apa kau kemari, monyet dekil? Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku, akan kubinasakan. Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kubunuh dengan satu tangan. Pancasona!
Sugriwa yang menunggu di luar mengira Subali benar-benar mati, karena sesuai pesan, apabila keluar cairan putih dari goa dan mengalir ia akan berlayar dalam artian, ia akan pergi ke soarga loka mati dalam perang, maka cepat-cepat ia pun menutup akan pintu goa, yang padahal Subali masih hidup dan kesalahannya Subali pun tidak keluar dari goa tersebut agar ia Sugriwa tidak salah faham dengan keadaan tersebut, dan Subali yang kaget melihat hal keadaan itu mengira sang Sugriwa picik dan marahnya ia ingin melamar sang bidadari dengan cara mengurungnya di dalam sarang goa Kiskenda, dan haruslah Sugriwa menerima akan hukumannya. Sugriwa pulang dalam keadaan sedih dan mereka rakyatnya yang menunggu sang raja mereka kembali tidak melihat akan sang Subali, karena ia mengira Subali telah mati bersama Lembu Sura dan Mahesa Sura. Kesedihan pun pecah, akan tetapi sang Dewa Batara Narada memberikan kabar gembira kepada Sugriwa untuk menyerahkan akan Hafsari yang bernama Dewi Taraf dan mengadakan akan pesta pernikahan untuk Sugriwa. Pada saat itu, sedikit tenanglah mereka dengan keadaan tersebut, kebahagiaan menyelimuti mereka karena hadiah sang Dewa Batara. Akan tetapi Subali pun datang ke tempat istana mereka dan marah kepada sang Sugriwa, karena pikirannya itu benar-benar picik dan tidak memikirkan akan kakaknya. Adiknya berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya namun, Subali tidak mau untuk mendengarkan penjelasan dari adiknya tersebut, hingga menghajar akan Sugriwa. Gusti Sugriwa! Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali mati bersama musuh-musuhnya. Sudahlah, semuanya sudah suratan dewa. Tabahkan hatimu. Romo? Romo? Apa kabar, Romo? Hush, sama dewa kok nyapanya begitu. Biar aku bapakmu, tapi aku kan dewa. Maaf, Romo. Sugriwa, aku diutus Betara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bangkai siluman sapi yang bernama Mahesa Sura dan Lembu Sura sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu.
Dewi Tara. Kamu kaget, Sugriwa? Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Hah? Kakang, saya hanya... Hatimu lebih busuk dari siluman, Sugriwa. Kamu tidak pantas menyandang nama sebagai putra Begawan Gotama. Kelakuanmu kelakuan Denawa. Kelakuan kaum Diu. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Hah? Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Aku berhasil membunuh Mahisasura. Tapi kamu malah mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur dan keluar dari pintu goa. Dan perintahmu, kalau darah putih mengalir, berarti Kakang telah tewas. Apakah saya salah kalau kemudian saya menutup pintu goa itu? Dusta! Kamu mengarang cerita, Sugriwa. Sekarang terimalah hukumanku. Ya! Sabar. Tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah? Jangan. Nanti saya dimarahi Romo Narada. Karena tugas saya untuk menjagamu dan juga Sugriwa.